Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Irsyad level 8 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua kan ya? Ya, Ustadz doakan mudah-mudahan kalian semua serta keluarga dalam kondisi yang sehat dan juga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kita kemarin sudah melewati pembelajaran di semester 1 dan sekarang kita akan memulai pembelajaran di semester 2. Tentunya dalam kondisi yang masih seperti ini ya, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama Allah segera memberikan kita kesempatan untuk belajar normal seperti sedia kala. Pastinya kalian juga sudah tidak sabar ya, kangen ingin belajar dan sekolah seperti biasa, ketemu dengan ustadz-ustadzah, ketemu dengan teman-teman yang lain dan juga bisa ramah tamah ya dengan semuanya. Mudah-mudahan segera insya Allah. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan review atau flashback lah ya terkait dengan SOP pembelajaran PJJ. Kenapa Ustadz perlu sampaikan seperti ini? Karena biar kedepannya kita lebih optimal lagi, kalian semua dalam belajar insya Allah lebih baik lagi dan tidak ada hal-hal yang membuat kalian rugi ya, rugi dalam arti waktunya juga terbuang sia-sia, kemudian tidak efektif, nilainya juga mungkin ada yang kurang. Nah insya Allah dengan adanya tata tertib, adanya SOP, mudah-mudahan kita semua, kalian semua bisa mengikuti pembelajaran PJJ dengan sebaik-baiknya. Pastinya kalian sudah siap ya untuk mengikuti PJJ. Nah, seperti ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan review SOP atau tata tertib terkait dengan PJJ. Tolong disimak baik-baik ya dan tolong dipahami semua. Reorientasi level 8 semester 2 SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Kali ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan SOP PJJ atau pembelajaran jarak jauh beserta dengan ketentuan-ketentuannya. Silakan bisa dipahami anak-anakku semuanya. Di dalam kegiatan pembelajaran itu ada beberapa hal ya, ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama adalah sebelum pembelajaran atau pra pembelajaran, kemudian ada pagi berkah, kemudian ada kegiatan di saat pembelajaran, kemudian setelah selesai pembelajaran. Nah, apa saja di sini kita simak bersama-sama. Sebelumnya kita lihat dulu untuk timetable PJJ-nya dulu. Untuk timetable semester 2 ini berbeda dengan yang semester 1 ya anak-anakku semua. Jadi untuk mapelnya, satu mapel itu waktunya dengan durasi 30 menit atau setengah jam. Kemudian untuk di hari Senin sampai hari Kamis itu sampai dengan jam 11.50. Kemudian di hari Jumat sampai dengan jam 11.30, kemudian di hari Sabtu sampai dengan 10.30, kemudian dilanjut dengan pemantauan tugas ya. Nah di sini terkait dengan pra pembelajaran, ini dimulai dari pagi, silakan seawal mungkin ya, kalian silakan siasati sendiri di rumah seperti apa, yang jelas dari pagi sampai dengan jam 6.50 itu untuk persiapan atau pra pembelajaran, mulai dari mandi, sarapan dan sebagainya ya. Kemudian menggunakan seragam sekolah, ini wajib ya anak-anakku sifatnya
menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan di tata tertib sekolah. Kemudian berpenampilan bersih dan rapi. Maksudnya adalah pakaiannya sudah bersih, sudah rapi. Kemudian rambutnya juga yang pada panjang ya, yang putra terutama ini silakan dirapikan, dicukur yang bagus ya. Kemudian juga tidak lupa juga silakan persiapkan alat tulisnya, catatannya untuk menulis materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah. Kemudian setelah semuanya siap, silakan lakukan kegiatan tadarus, murojaah dan juga sholat duha. Nah, di sini ada kegiatan pagi berkah. Pagi berkah ini mulai dari yang hari Senin ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kegiatan pagi berkah setengah jam. Kemudian untuk hari Sabtu berbeda ya. Untuk pagi berkahnya itu jam 7 sampai jam 8. Nah, apa saja sih kegiatannya? Nah, di sini sudah ada, yaitu kalian nanti mengikuti kegiatan pagi berkah bersama dengan wali kelas dan pendamping wali kelas. Kemudian kegiatan ini kurang lebih diantaranya itu kan mengisi presensi atau absensi, kemudian melaksanakan tamutu, seperti tadi ya, barangkali ada yang di pagi tadi belum sempat, ini ada kesempatan, yaitu tadarus, murojaah, dan sholat duha, ini juga boleh silakan dilaksanakan di jam pagi berkah. Kemudian pengecekan amal yaumi, kemudian ada literasi, nanti membaca buku, kemudian ada halaqah siswa, dan juga panggung pemberani. Ini kok waktunya sedikit, kok kegiatannya banyak sekali. Nah, maksudnya ini dipecah-pecah, nanti hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, gitu. Nanti diatur oleh wali kelas sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Nah, ini anak-anakku perlu dipahami bahwa kegiatan ini juga sifatnya wajib karena sudah masuk ke dalam jam pelajaran sekolah. Ya, jangan sampai kalian tidak ikut karena ada catatan di situ tuh. Jika tidak mengikuti kegiatan pagi berkah tanpa izin kepada wali kelas, kita sudah sepakati semua dan di aturan sekolah ada, ini dianggap tidak masuk karena ini kegiatan sudah masuk ke dalam jam pelajaran sekolah. Seperti itu ya anak-anakku semua ya. Jadi jangan sampai kalian terlambat atau malah tidak ikut. Nanti dihitung alpa. Nah, kemudian saat pembelajaran. Nah, saat pembelajaran hari Senin sampai Kamis ini jam 7.30 sampai 11.20. Jadi setelah pagi berkah selesai, dilanjut dengan kegiatan pembelajaran seperti ini. Kalau hari Jumat itu jam 7.30 sampai jam 11 lebih 10. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 lebih 10 menit. Nah, kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah pastinya kalian berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian wajib mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir ya. Nggak boleh ikut sebentar kemudian kalian meninggalkan pelajaran. Ya sama, nggak boleh. Di hari-hari biasa saat tidak PJJ juga kan seperti itu. Jadi harus ikut pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya saat PJJ pun juga sama. Jadi harus menjalankan seperti itu. Kemudian silakan yang aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran. Kemudian silakan bertanya dan juga merespon apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah saat kegiatan belajar. Kemudian mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini biar apa? Biar tidak ada kejadian-kejadian yang seperti kemarin. Ada beberapa anak yang karena tugasnya tidak langsung dikerjakan, terlambat, akhirnya ketumpuk dengan tugas yang lain, akhirnya malah lupa atau mungkin terlalu banyak kayak gitu ya, menumpuk jadi malah ya repot sendiri. Nah, makanya silakan nanti aturan-aturan ini sengaja kita buat anak-anakku biar kalian lebih tertib, kedepannya itu enak dalam pembelajaran, tidak ada nilai yang kurang, tidak ada tugas yang belum dikumpulkan dan yang lain-lain. Insya Allah untuk kebaikan semuanya.
Kemudian berkomunikasi aktif kepada guru pengampu jika mengalami kesulitan. Silakan boleh ya. Jangan malu menanyakan materi ya boleh. Kalau saat Google Meet kok tidak ada waktu, misalkan habis ya boleh WA silakan. Atau kalau tidak bisa ya silakan dengan eh, video call juga boleh kepada guru pengampu masing-masing ya. Atau minta bantuan lewat wali kelas untuk dihubungkan ke guru pengampu ya juga boleh. Silakan lah ya. Intinya dari sekolah, ustadz-ustadzah insya Allah terbuka untuk membimbing kalian. Kemudian menulis kesimpulan materi pelajaran yang telah diikuti. Berdoa ketika mengakhiri pembelajaran. Kemudian setelah selesai pembelajaran, anak-anakku semua, ini ada kegiatan lagi yaitu pasca pembelajaran. Ini hari Senin sampai Kamis itu jam 11.20 sampai 11.50. Kemudian Jumat 11 lebih 10 sampai 11.30. Kemudian hari Sabtu jam 10 lebih 10 sampai 10.30. Kegiatannya apa saja? Yaitu kalian mengikuti kegiatan kewali-kelasan. Tujuannya apa sih? Biar nanti kegiatan di hari itu bisa dievaluasi bersama, sharing-sharing dengan wali kelas terkait dengan KPM, atau pengecekan tugas oleh wali kelas, atau silakan kalian nanti diskusi dengan wali kelas ya. Boleh terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini materinya susah, kita perlu diskusi lagi atau perlu tambahan materi atau apa gitulah ya. Silakan bisa dikomunikasikan dengan wali kelas. Biar wali kelas bisa mengkomunikasikan kepada guru mapel masing-masing. Kemudian kegiatan kewali kelasan juga bisa diisi dengan guru, mungkin sesekali ya. Sesekali itu diisi oleh guru mapel. Nah, jadi kalau pas ke wali kelasan ini bisa jadi wali kelasnya yang mengisi atau mungkin guru yang mungkin saat itu membutuhkan jam tersebut. Itu bisa jadi nanti menghubungi kalian atau diskusi bareng-bareng ya gitu. Kenapa? Ya siapa tahu ada hal-hal yang kurang atau mungkin masih belum dipahami. Itu nanti bisa diselesaikan di jam setelah pembelajaran. Kemudian menyelesaikan tugas dan evaluasi yang diberikan guru supaya tugas dikumpulkan tepat waktu. Nah, di jam tersebut ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan langsung ya. Jadi setelah selesai pembelajaran, langsung saat itu juga jika tidak ada informasi dari wali kelas berarti kalian tugasnya adalah langsung menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pokoknya usahakan lah ya. Jangan sampai kalian menunda-nunda tugas, jangan sampai kalian menganggap bahwa lah ini bisa nantilah, nanti malam atau apa itu nanti kalau lupa malah nanti kerepotan. Kalian yang akan repot dari ustadz-ustadzah juga biasanya lupa untuk mengingatkan karena mungkin dikiranya kan sudah terkumpulkan. Nah, ternyata begitu saat memberikan penilaian, ini lembarnya tidak ada yang dinilai. Nah, kalian kan juga yang rugi sendiri. Ya anak-anakku semua, jadi tolong waktu-waktu yang sudah kita plot-plotkan ini silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan catatan ini anak-anakku, untuk penggunaan HP atau laptop ini masukan dari orang tua kalian semua nih, kebanyakan seperti ini. Kemarin menyampaikan Ustadzah, anak saya ini selama PJJ banyak sekali yang menggunakan HP-nya bukan untuk pelajaran. Memang digunakan pelajaran, tapi setelah itu biasanya banyak yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, contoh nonton YouTube, kemudian komunikasi di medsos terlalu banyak, dan yang lain-lain lah ya, nonton konten-konten yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah ini nanti akhirnya berakibat kalian terlalu sering, akhirnya matanya juga kan kasihan, sakit ya. Akhirnya besok lagi saat pembelajaran, sudah tidak mood karena matanya sakit. Gitu. Makanya kita atur anak-anakku semua, biar kalian efektif ya untuk penggunaan gadget ini. Untuk KBM kan jam 7 sampai jam 11.50, jam 7 sampai jam 11.30, untuk Jumat, Sabtu jam 7 sampai jam
10.30 untuk Sabtunya. Nah, ini siswa dilarang mengoperasikan HP atau laptop untuk bermain game, untuk nonton konten yang tidak ada hubungannya dengan KBM. Hal ini ya itu tadi tujuannya, biar tidak ada penggunaan gadget yang berlebihan. Kemudian kita masih mengizinkan dalam batas toleransi ya. Toleransi maksudnya ini digunakan ya boleh, tidak ya boleh. Tidak harus ini digunakan seperti ini. Maksudnya adalah batas toleransi. Berarti itu maksimal sekali ya anak-anakku sekalian ya. Maksimal sekali silahkan kalian menggunakannya sekitar 1 jam atau 60 menit dalam setiap harinya. Ya sebagai refreshing lah ya. Tapi tolong refreshingnya juga digunakan dalam kondisi yang bermanfaat. Kemudian kalau melanggar itu kita minta bantuan kepada orang tua untuk mengawasi. Nanti kan orang tua akan menyampaikan, oh Ustadz ini ternyata anak saya lebih dari 60 menit nih, bahkan sampai 3 jam, bahkan malah tidak tidur. Nah ya nanti dari sekolah akan ini ya menindaklanjuti. Karena ini masukan-masukan dari orang tua, karena orang tua kan sayang semuanya sama kalian semua ya. Kemudian anak-anakku, untuk ketentuan KBM PJJ. Nah, kita pilah-pilah karena kita biasanya menggunakan Google Meet, kemudian juga kadang Google Form, kadang dengan Google Classroom ya. Nah, ini aturan-aturan untuk penggunaan Google Meet seperti ini anak-anakku. Jadi kalian nanti wajib ya kalau dalam Google Meet itu on kamera full ya. On kamera dari awal sampai akhir. Nanti jangan sampai on sebentar dimatikan, nanti on lagi. Nah, ini nanti kenapa? Yaitu kalau dalam hal adab ya kurang pas ya. Ya sama halnya kalau kalian belajar. Itu memperhatikan nanti tidur atau nanti pergi, nah kan juga tidak boleh. Nah, makanya meskipun kita PJJ juga tetap dalam hal adab-adab juga silakan diterapkan. Jadi on kamera itu full. Kemudian on kameranya minimal sekali itu 10 menit sebelum KBM silakan bisa di-on-kan. Kemudian mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan serius karena ini untuk kepentingan kalian semua, untuk pembelajarannya. Jadi jangan sampai kalian ikut asal-asalan. Kemudian aktif dan semangat dalam belajar, memperhatikan dan juga mencatat pelajaran. Kemudian silakan merespon apa yang ditanyakan oleh ustadz-ustadzah dengan bahasa yang sopan, yang santun. Bercanda boleh, tapi dalam kategori yang sopan ya, mengindahkan adab-adab kita sebagai pembelajar muslim. Kemudian mohon izin kepada ustadz-ustadzah jika kalian ingin ke toilet atau mengambil sesuatu ya. Tapi tolong ini diminimalisir ya, diminimalisir. Jangan sampai izin nanti izin lagi ya, juga tidak pas juga. Silakan makanya sebelum Google Meet tolong dipastikan semuanya. Kepingin ke toilet apa enggak, minumannya sudah ada apa belum dan sebagainya, silakan dipersiapkan dulu dari awal biar tidak sering ke belakangnya gitu. Kemudian mematikan mikrofon saat KBM. Jadi saat ada penjelasan dari ustadz-ustadzah atau ada forum sekolah silakan dimatikan. Kemudian juga jangan sampai malah kalian di mikrofonnya nyala, dari belakang ada suara musik. Nah ya tidak pas ya, mengganggu nanti pembelajarannya. Atau malah nyanyi-nyanyi, ngobrol dengan temannya yang nggak pas, kecuali memang diminta oleh ustadz-ustadzah untuk diskusi, nah silakan dinyalakan. Kemudian menyalakan mikrofon saat diperlukan, misal bertanya, menjawab pertanyaan dari guru, respon terhadap guru dan lain-lain. Kemudian ini ada catatannya anak-anakku, untuk kehadiran Google Meet itu masuk dalam kategori penilaian dengan bobot 20%. Nah ini lumayan ya. Kalau kalian sudah aktif di Google Meet, belum mengerjakan soal saja sudah mendapatkan bobot 20%. Nah kan, itu nilai dari keaktifan. Ini luar biasa, berarti tolong dimanfaatkan ya. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kalian tidak ikut ya berarti kan rugi 20%-nya. Jadi makanya silakan kalian
cermati ya, dipahami aturan-aturan ini biar besok kalian tidak kaget. Saya kayaknya kok mengumpulkan tugas nilainya bagus, kenapa ya kok nilainya belum sempurna? Bisa jadi karena kalian mungkin tidak ikut Google Meet-nya. Nah, makanya silakan kalau ada sesuatu hal yang sangat urgent sekali kalian harus meninggalkan Google Meet, mohon silakan izin dengan guru dan juga wali kelasnya. Itu jangan sampai lupa, biar nanti tidak terpengaruh kepada bobot nilai yang akan diterapkan. Nah, ini terkait dengan Google Classroom ya. Kalau tadi kan Google Meet, nah ini Google Classroom. Aturan-aturannya adalah silakan kalian merespon sapaan dari ustadz-ustadzah, kemudian hampir sama ya, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan serius. Misalkan ada tayangan video yang diupload di GCR, silakan ditonton sampai selesai. Jangan cuma diklik kemudian ditutup lagi, karena siapa tahu di situ juga ada tugasnya. Sebenarnya bukan hanya itu sih. Yang jelas ilmu itu kan perlu dipahami, diamalkan. Pastinya kan ustadz-ustadzah sudah capek ya membuat video untuk kalian atau membuat slide itu untuk memudahkan belajar kalian. Ya sebagai siswa teladan, siswa yang bagus, pastinya kalian harus menjaga itu. Silakan dipahami, dilihat, kemudian dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian memperhatikan dan mencatat materi. Nah, silakan dibiasakan ya, merangkum, mencatat, biarkan terbiasa, menuliskan kesimpulan. Jadi saat belajar kamu sudah punya rangkumannya. Kemudian merespon pertanyaan dari guru dengan bahasa yang sopan. Kemudian mengerjakan evaluasi maksudnya, dan mengirimkannya tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Kemudian untuk catatannya, nah ini untuk keaktifannya di GCR juga akan mendapatkan bobot nilai 20%. Nah, makanya nanti silakan GCR-nya dimanfaatkan. Kalian yang aktif ya, aktif bertanya, aktif menjawab, aktif diskusi, silakan dimanfaatkan. Demikian anak-anakku semuanya, paparan yang Ustadz sampaikan terkait dengan SOP dan juga tata tertib dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mudah-mudahan yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga diberikan kebaikan selalu dalam belajar, kemudahan, dan juga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari Ustadz, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak pas ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.